Sis, tahu nggak? Sekarang ini ada mie kesetanan. Enak banget, tahu nggak? Ih, kamu udah nyobain belum? Mie apa? Mie genderuwo. Tidak boleh memberikan nama makanan yang menjatuhkan nama makanan. Nggak boleh. Harus memberikan makanan yang terbaik. Apalagi kalau istri kita yang masak, itu harus dipuji. Gimana Pak? Masakan aku enak gak seafoodnya? Masya Allah, sepanjang saya makan seafood ini yang terbaik Mam. Ini banget yang terbaik. Ya Allah, padahal aku baru belajar loh. Kelihatan Mam, tapi ini paling terbaik. Puji. Rasulullah Muhammad SAW itu pulang dari perang, masuk ke rumah. Apa kemudian? Aisyah radhiyallahu anha menyambut dari depan pagar. Ibu pernah nggak nyambut suami depan pagar? Ditungguin gitu. Itu lihat papa tatangku. Ih, papa tatang. Coba pernah nggak nyambut depan pagar? Nggak pernah. Minimal depan pintu deh gitu. Papa disambut. Begitu disambut kasih minum. Begitu dikasih minum sama Aisyah, langsung diminum sama Rasul. Begitu diminum, hampir habis. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kok gak disisain buat aku sih? Coba bayangin romantisnya. Aisyah kan radhiyallahu anha ini suka manja. Biasanya kan suka disisain buat aku supaya kita minum di gelas yang sama. Coba ibu minum gelas yang sama suami, geleh ninggalin lagi. Subhanallah, tak boleh. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau Aisyah minum di sini misalkan, Rasulullah cari yang mana bekas bibir Aisyah, lalu ditempelkan juga. Coba ibu mah suami minum di dia, cek ibu teh, mana bibir mana ini gelo ya, boleh di dia gitu. Subhanallah, tak boleh. Muliain. Apa kemudian kata Rasulullah ketika ditanya sama Aisyah, kenapa ya Rasul kau nggak disisain buat aku? Rasul cuma senyum aja. Aisyah penasaran. Ke dapur dikejar sama Aisyah, ke ruang tengah dikejar sama Aisyah, sampai kemudian Aisyah meluapkan hatinya. Ya Rasulullah, kenapa nggak disisain buat aku? Marah ya? Kata Rasulullah, kalau kamu ingin cobain silakan cobain. Lalu dicobain sama Aisyah. Begitu diminum, bayangin matanya udah terus diminum. Ya Rasul, astagfirullah, asin. Maafin ketuker garam sama gulanya. Coba, apa kata Rasul? Gak apa. Kita nikmati ini bersama. Coba kalau ini kejadian sama bapak ibu, pulang kerja capek, disambut sok manis sama istri, udah mulai aneh. Kunaon ya tara biasana kieu ya. Begitu masuk rumah, istri kasih teh manis, lalu kata istri, ini spesial buat kamu sayang. Kita bahagia karena capek, lalu begitu diminum sama kita, asin. Yang pertama ada yang begini, bisa tuh mana teh nyieun teh manis. Satu. Ada yang kedua berusaha berhusnuzon. Masya Allah sayangku, coba kamu mau nyobain ini enggak? Langsung kata istri apa? Sayang, aku udah bilang teh manis itu spesial buat kamu. Langsung di dia teh iblis teh berkata ya, cek aing ge diracun maneh. Stop. Masih berusaha mendem kita tuh. Bilang lagi, Mam, sayang, nikmatnya teh manis ini kita nikmati bersama. Gimana? Mau nggak kamu minum di bekas bibir aku? Kayak Rasul sama Aisyah. Papa, pokoknya itu buat kamu, the one and only. Begitu tarik dia teh, payah ya mau orang gitu. Diracun. Coba sabar kayak Rasul. Nanti sabar. Apa ayatnya kita pengen ngikutin Rasul? Quran surat Ali Imran ayat berapa? 31. Gimana bunyinya?
Seuri teh ngadadak poho matakna ulah loba seuri gerak kajian teh hiu itu mun ngabodor kontak. Coba 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat apa? Ayat ke 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mencintai kita, bukan hanya mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika apa? Ketika kita berusaha buat lebih dekat sama Allah, buat lebih cinta sama Allah, dan berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini kita berusaha buat dekat sama Allah. Kita bisa cinta banget sama K-pop sampai cari liriknya, cari videonya, download, waktunya habis berjam-jam buat nonton itu. Alihkan sekarang untuk kemudian berusaha untuk mencintai Allah, mempelajari Rasulullah Muhammad SAW. Jangan-jangan kita nggak pernah punya buku sirahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu siapa nama neneknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kakeknya tahu, nini nasa. Jangan-jangan kita nggak tahu siapa nama untanya Nabi Muhammad SAW, siapa nama kucingnya, siapa aja nama anaknya. Kita pengen berusaha lebih dekat, bang, datang ke Gramedia atau ke toko buku apapun itu. Buku mewakili perasaanmu mah nggak usah dibeli lah, tapi bagus kalau dibeli. Saya kenal soalnya sama penulisnya. Siapa? Lagi hits gitu di Bandung. Udah nggak usah cerita. Buku mewakili perasaanmu ada di Gramedia. Tapi yang paling terpenting antum ke Gramedia, teman-teman ke Gramedia, cari buku apa Kang? Sirah Nabawiyah. Siapa Kang? Syekh Mubarak Kafuri. Cari. Itu referensi yang luar biasa. Beli buku apa? Syekh Mubarak Kafuri. Judulnya pokoknya Mubarak Kafuri. Sirah Nabawiyah. Cari, baca. Tipis kok. Segini. Ustaz tebel banget Ustaz. Jangan dilihat tebelnya jadi mencurkan hati. Bilang tipis kok Ustaz, insyaallah 5 hari beres. Jadi motivasi buat kita. Tapi kalau misalkan udah ada mental block, nah ini bahaya. Apa mental block itu Kang? Aduh susah Kang, saya gak ngerti bahasa Arab, saya gak ngerti bahasa Inggris, saya tuh gak suka baca yang tebel-tebel. Ini namanya mental block. Belum apa-apa udah mudah menyerah lagi mengalah. Gak bisa. Hancurin mental block yang ada di diri kita. Bisa, sanggup gak baca buku yang tebal? Bismillah, bisa. Allah yang ngasih mata, Allah yang ngasih waktu, Allah yang ngasih tenaga. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, bisa saya baca. Halaman 1, tidur. Ya, masih banyak dosa. Ngerasa gak kita kalau baca Quran suka gampang ngantuk? Ngerasa gak kalau kita baca Quran kok suka pegel-pegel badan? Tuh lagi di ruqyah. Soalnya biasanya kita ngedengerin metal, K-pop. Jadi kalau ngedengerin bahasa Quran, bacaan Quran malah jadi kesel sendiri kita. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Shadaqallahul azim. Ya Allah, kayaknya aku memang disuruh tidur ya sama Allah ya. Bismillah lah, tidur aja. Enggak ada motivasi ya. Ngantuk gimana Kang? Ke toilet. Apa Kang? Wudu. Terus baca lagi. Alladzina. Ngantuk lagi Kang, gimana lagi? Wudu. Terus gimana Kang? Baca lagi. Masih ngantuk gimana Kang? Wudu. Terus gimana Kang? Push up 10. Masya Allah. Coba, enak itu brother. Maksain buat sesuatu yang something good deh buat kita, yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi ini amalan terakhir kita. Ini amalan terakhir kita brother.
Gimana kalau kita diwafatkan dalam keadaan kemaksiatan yang biasa kita kerjakan? Kang, apa sih emang kemaksiatan ini, Kang? Yang kalau kita ngelakuin itu kita malu dilihat orang gitu aja. Malu gak sih antum kalau kayak gitu dilihat sama orang? Gimana perasaan? Yang lain ngaji, antum main Mobile Legends, gimana perasaan? Yang lain lagi baca Quran, antum bilang kiri bro, kanan bro. Main PUBG, FF, Call of Duty, Hago, apalagi main TikTok antum di masjid, ningali di jurus. Apa yang merasuk? Sungguh ku merasa, astagfirullah, istighfar teteh aja. Ini dihijab cantik, main TikTok. Sungguh pengen viral, jangan viral di bumi akhwat, viralnya nanti aja di langit. Nanti teteh itu bakal dilihat sama orang yang paling sayang sama teteh. Siapa? Suami teteh. Coba suami teteh kalau udah akad nikah, gemes dah. Pegang jangan pegang. Aduh gimana ya? Katingali tara bobogohan teh. Ari mun langsung gerecep eta mah geus biasa ieu mah. Lihat kata seorang sahabiah yang luar biasa. Apa yang dia sampaikan? Sebentar dulu. Beres wudu dia bilang apa? Bentar dulu. Katakan kepadaku hal-hal yang kamu benci kalau aku lakuin, dan apa hal-hal yang kamu cintai kalau aku ngelakuin itu. Diceritain, itu ngobrol enak, begadang bareng ngobrol sama istri itu. Nikmat. Udah gitu apa? Salat 2 rakaat. Terus apa? Doain laki-lakinya, megang ubun-ubun istrinya, didoain. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Terus sampai beres. Baru kemudian eksekusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Subhanallah. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah tahu ketidaksanggupan kita, dan Allah tahu di mana usaha kita yang sudah dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi.